warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nafiatul Munawaroh dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Saya akan menyampaikan orasi dengan tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Kita harus tahu terlebih dahulu, apa itu moderat? Moderat adalah seseorang dalam golongan tengah dari spektrum politik sayap kiri kanan. Arti moderat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menghindarkan perilaku yang ekstrim atau berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah yang lurus. Di dalam bahasa Arab, moderat artinya jalan tengah antara dua kutub yang saling berseberangan. Lalu, apa itu Islam moderat? Islam moderat adalah salah satu karakter keislaman yang menekankan pada pemikiran dan sikap keagamaan yang kekerasan dan ekstremisme. Ada beberapa kelompok yang diidentifikasi ekstremis teroris, fundamentalis, dan moderat. Sejarah Islam membuktikan bahwa kepentingan demi kepentingan yang telah membuat umat Islam menjadi beragama. Berbeda dalam berislam sudah ada sejak zaman Khulafaur Rasyidin, di mana ada kelompok Khawarij misalnya. Quraish Shihab mengatakan bahwa keanekaragaman dalam kehidupan merupakan keniscayaan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Lalu, model keislaman seperti apa yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Merujuk pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, di mana umat Islam dijadikan sebagai umat yang adil, maka sudah semestinya model Islam yang adil, tengahan, moderat, dan wasatilah lah yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Gusmus pernah berkata, moderat itulah Islam, jadi bukan Islam moderat. Islam itu memang moderat, jika tidak moderat bukan Islam. Sikap moderat melahirkan rahmatan lil alamin yang membawa kesejukan dan kedamaian untuk hidup bersama di dunia, serta mempersiapkannya untuk menyongsong kehidupan akhirat. Dalam konteks Indonesia, Islam moderat yang mengimplementasikan ummatan wasaton terdapat dua golongan, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Keduanya mencerminkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengakui toleransi serta kedamaian dalam berdakwah. Kemudian ada 6 ciri-ciri bersikap moderat dalam berislam. Yang pertama, memahami realitas. Dikemukakan Islam itu relevan untuk setiap zaman dan waktu. Yang kedua, memahami fikih prioritas. Kita sebagai muslim moderat sudah semestinya mampu memahami ajaran Islam yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, dan mengetahui mana fardu ain dan mana fardu kifayah. Ketiga, memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama. Ada satu istilah yang mengatakan bahwa agama itu mudah, tetapi jangan dipermudah. Yang keempat, memahami teks keagamaan secara komprehensif. Yang kelima, bersikap toleran. Muslim yang moderat harus inklusif, penuh toleransi. Konsep toleransi, damai, dan kultural yang telah dijalankan oleh Wali Songo membawa kepada moderasi Islam yang dipandang tidak kaku dalam memaknai Al-Quran. Kita harus bisa menghargai pendapat serta menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Yang keenam, memahami sunatullah dalam penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu itu melalui proses. Meski dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mau maka tinggal, kun fayakun. Islam jelas agama yang mengedepankan persaudaraan dan kasih sayang, tetapi banyak yang mengatasnamakan Islam lalu menyebarkan permusuhan. Islam yang seharusnya moderat, mereka bajak menjadi radikal. Bagaimana solusi kita sebagai generasi moderat? Kita bisa mengikuti jejak dan langkah Rasulullah dalam menghadapi kondisi jahiliyah. Kita harus memiliki wawasan keagamaan yang inklusif,
tetapi pada saat yang sama memiliki kekuatan akidah yang mapan. Disinilah nantinya nilai-nilai moderasi Islam perlu ditanamkan. Dan kita sebagai muslim moderat harus bisa menjadi pelopor sekaligus agen penyebaran Islam moderat. Penanaman nilai-nilai moderasi beragama akan menjadi benteng dari maraknya penyebaran faham radikalisme. Ingat, menjadi muslim yang moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Sekian orasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam berucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.